Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan selalu berlimpah dan selalu kebaikan Tuhan dinyatakan atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, yang selalu mengasihi kami dan beserta dengan kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada pagi ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3-6. Tertulis demikian. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam banyak budaya barat, burung gagak seringkali dikaitkan dengan kematian, kesialan atau hal-hal yang menyeramkan. Alasannya adalah karena warnanya hitam legam yang diasosiasikan dengan kegelapan dan sihir, dunia gaib dan semacamnya. Suara dari burung gagak juga kedengaran kadangkala mengerikan, dan burung gagak sering terlihat di kuburan atau tempat-tempat yang sunyi. Itu sebabnya burung gagak seringkali dikonotasikan dengan hal buruk, bencana ataupun kematian. Tapi dalam kisah Nabi Elia di ayat ini, burung gagak jauh dari kesan kematian, jauh dari pertanda buruk. Burung gagak malah menjadi berkat bagi Elia. Kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja 17 ini. Di situ Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit, sungai yang kecil. Tuhan tidak menyuruh ke sungai Yordan, tapi ke sebuah sungai kecil, sungai Kerit. Dan di situ Tuhan katakan agar Elia tinggal, dan di sana Tuhan akan memelihara kehidupannya. Tuhan akan mengirimkan burung-burung gagak yang akan membawa makanan kepada Elia. Konteks dari ayat ini adalah situasi kekeringan yang terjadi di tanah Israel pada waktu itu. Ada krisis ekonomi, tidak ada tanaman yang tumbuh, ladang-ladang mengering, tidak ada makanan, tidak ada lapangan kerja. Yang ada adalah krisis, kelaparan, kesukaran, dan penderitaan. Banyak orang yang mengalami kekurangan dan berusaha mencari apa saja untuk dimakan. Tapi dalam keadaan yang demikian, Tuhan menunjukkan bahwa pemeliharaannya ajaib atas orang yang percaya kepadanya. Pemeliharaan Tuhan jauh melebihi halangan dan masalah yang ada. Seperti juga bangsa Israel yang terpelihara di padang gurun selama 40 tahun. Demikian juga Tuhan menyatakan kuasa pemeliharaannya atas Elia selama masa kekeringan di Israel. Tuhan bisa menyuruh burung gagak, sesuatu yang tidak terduga oleh kita, yang kita pikir tidak mungkin, untuk memelihara kehidupan kita. Tuhan bisa kirim sesuatu yang tidak kita suka. Tuhan bisa pakai sesuatu yang kita tidak pandang sebagai sesuatu yang baik selama ini. Tuhan bisa pakai sesuatu yang dalam paradigma kita buruk, dan itu dapat memelihara kita. Keadaan, masalah, krisis yang terjadi, situasi buruk yang terjadi tidak akan menghancurkan kita, tapi akan menjadi sarana di mana kita akan mengalami kemuliaan,
demi kemuliaan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu. Di tengah situasi yang sulit, bagi Tuhan tidaklah sulit untuk memelihara saudara dan saya. Elia terpelihara dengan berkat Tuhan yang kelihatan sederhana. Mari kita belajar bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang kelihatannya kecil. Jangan sampai ekspektasi kita yang terlalu tinggi membuat kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah krisis dan kesukaran yang kita alami. Tuhan peduli dan tidak membiarkan kita. Mari belajar untuk melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib, mulai dari hal-hal yang kecil, dan bersyukurlah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pemeliharaan Tuhan tidak terduga dan selalu ajaib atas saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang mengandung janji akan pemeliharaan Tuhan atas kami. Dalam situasi sulit, dalam kesukaran, penderitaan, dalam krisis sekalipun, kami bersyukur karena ada kuasa pemeliharaan Tuhan atas kami. Kami tidak akan kekurangan, kami akan selalu berkecukupan. Bahkan Tuhan menyediakan berkat berlimpah atas kami melalui hal-hal yang tidak kami duga. Terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadikan kami berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa dibangkitkan kembali semangat, iman dan pengharapan mereka, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.